Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Bantu kami untuk fokus padamu, mengerti firman-Mu, dan hidup menurut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini renungan firman Tuhan diambil dari Mazmur 14. Kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan. Dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, "Tidak ada Allah." Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga, kepada anak-anak manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Mazmur 14 menggambarkan dunia di mana banyak orang hidup seolah Tuhan tidak ada. Kejahatan dianggap biasa, bahkan dibanggakan. Orang benar sering menjadi minoritas. Ini mirip dengan kondisi kita sekarang. Di kantor, korupsi kecil-kecilan dianggap normal. Di media sosial, kebencian lebih viral daripada kebaikan. Di masyarakat, nilai-nilai kebenaran semakin diabaikan. Tapi ada kabar baik, Tuhan tetap memperhatikan. Mazmur 14 ayat 2 berkata, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Kita dihadapkan pada dua pilihan. Ikut arus dunia, hidup seperti kebanyakan orang. Atau tetap setia, meski terlihat aneh dan sendirian. Contoh konkret hari ini. Ketika teman-teman mengajak curang, kita memilih jujur. Ketika orang sekitar bergosip, kita memilih diam atau berkata baik. Ketika semua cari jalan pintas, kita memilih kerja keras dengan integritas. Mazmur 14 memberi kita semangat. Tuhan menjadi tempat perlindungan. Keselamatan pasti datang, dan setiap pilihan benar kita tidak sia-sia. Ingat, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan punya caranya sendiri untuk membela orang benar. Setiap kebaikan kecil kita adalah kemenangan. Jangan takut jadi berbeda. Justru disitulah kita menjadi garam dan terang dunia. Mazmur 14 ayat 7 berkata, "Datanglah kiranya keselamatan bagi Israel." Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk nafas baru, untuk kesempatan baru yang Engkau beri. Kami bersyukur karena di tengah dunia yang sering bikin kecewa, Engkau tetap Tuhan yang setia. Terima kasih untuk keluarga, kesehatan, dan pekerjaan yang Kau sediakan. Kami ingat semua kebaikan-Mu di masa lalu, itu yang buat kami percaya hari ini juga Engkau pasti tolong. Tuhan, kadang kami capek melihat dunia sekarang. Banyak orang jahat malah sukses, yang curang kayaknya untung, yang jujur malah susah. Seperti Mazmur 14 bilang, banyak yang hidup seperti Engkau tidak ada. Kami juga kadang tergoda buat ikut arus, biar gampang.
Ampuni kami kalau pernah kompromi, ya Tuhan. Tolong kami, jangan biarin hati kami menjadi keras seperti mereka. Bapa, hari ini kami mau minta. Berikan aku keberanian buat tetap jujur, meskipun sendirian. Kasih aku hikmat buat bedain yang benar dan salah di tengah dunia yang simpang siur. Jadikan aku garam dan terang, walau cuma lewat hal kecil, senyum tulus, atau kata-kata baik. Kami gak bisa sendiri, Tuhan. Kami butuh Engkau tuntun setiap langkah kami hari ini. Tuhan, tolong juga orang-orang di sekitar kami. Keluarga kami yang mungkin sedang bergumul, kuatkan mereka. Teman kami yang sudah putus asa, buka mata mereka untuk lihat kasih-Mu. Pemimpin negara kami, ajar mereka untuk takut akan Engkau. Biar lewat hidup kami yang sederhana, mereka bisa lihat bahwa Engkau nyata dan baik. Kami serahkan hari ini ke tangan-Mu, ya Bapa. Ingatkan kami bahwa Engkau selalu melihat dan janji-Mu gak pernah gagal. Kami percaya, Engkau sedang siapkan kemenangan untuk orang yang setia. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.